Karena Peko itu dia bisa diam-diam tapi mematikan, diam-diam tapi dia ini ke WC. Bagaimana maksudnya? Halo guys, kembali lagi di channel gua Imam Tawi GP, dan kali ini kita akan membahas Peko Bagnaia. Di bawah tekanan, apakah Peko Bagnaia siap untuk mempertahankan juara dunia tahun depan atau tahun 2025? Mari kita bahas. Pastinya yang pertama adalah ekspektasi publik ya. Penggemar MotoGP biasanya yang sudah juara dunia tahun sebelumnya ingin juara lagi di tahun berikutnya, dan apakah publik bertanya-tanya apakah dia bisa seperti Martin yang ganti motor ke Aprilia, apakah dia bisa ya? Itu agak sulit mungkin gitu ya. Tapi untuk Peko dia masih pakai motor yang sama, speknya lebih gahar lagi untuk 2025. Apakah dia bisa? Apalagi bersaing dengan Marquez. Pastinya para pembalap Peko, pastinya para fans Peko ataupun penggemar MotoGP ingin melihat Peko bisa mempertahankan performanya, karena dia adalah juara dunia 2 kali, 2022 sama 2023 ya. Karena tahun sebelumnya 2024 kemarin itu adalah Jorge Martin. Dan apakah Peko bisa? Karena kalau misalnya tidak ada Martin yang menyaingi, mungkin Peko akan juara dunia lagi ya tahun 2024. Itulah yang akan menjadi tantangan besar, dan publik akan melihat apakah Peko bisa ya. Dan berharapnya Peko itu karena memang Pekonya harusnya bisa mempertahankan gelar juara. Sebab kan dia konsisten ya, menguasai balapan, menguasai ritme, dan juga bisa podium 1, 2, atau 3 di setiap serinya. Tapi di sprint selalu saja terjadi hal-hal yang sial gitu ya, atau ban atau apa, kadang malah jatuh. Itulah yang harus ditingkatkan oleh Peko performanya untuk tahun depan ini, tahun 2025 ini yang akan bergulir nanti di International Chai di Thailand. Tentunya gelar juara pertama seperti yang didapat oleh Martin, apalagi Peko yang sudah 2 kali, pastinya yang sudah meraih gelar ingin melihat lagi. Publik, penonton, penggemar MotoGP ingin melihat apakah rider tersebut bisa mempertahankannya di tahun berikutnya. Itu yang jadi tantangan yang luar biasa. Karena kalau rider sudah meraih gelar biasanya dianggap sebuah era baru gitu ya, setelah Valentino Rossi sebagai legendnya MotoGP bersama Marquez. Apakah bisa gitu ya mempertahankan sebuah era. Jadi misalnya zamannya Rossi kan udah pensiunan, Marquez sebentar lagi mungkin akan pensiun lagi, Marquez juga gitu ya. Dia akan pensiun mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Dan rider-rider muda, rider yang sudah matang ya seperti Peko, Martin, dan Fabio Quartararo. Tapi kalau yang masih muda kayak Pedro atau yang siapa? Ai Ogura yang baru masuk gitu kan masih muda banget. Jadi ini adalah tantangan buat Peko juga dan rider-rider yang sudah top dan senior, dan harus bisa mempertahankan konsistensinya. Tapi jika bisa rider seperti Peko gitu ya, Peko lah khususnya gitu ya, apakah dia bisa hat-trick atau dia terus juara dunia seperti gurunya Valentino Rossi, seperti senseinya gitu ya, apakah itu akan menjadi sebuah legacy atau era yang baru, era Peko gitu ya. Era Marquez kan mungkin ya 2-3 tahun lagi, era Peko mungkin akan dimulai. Itulah publik ingin melihat apakah Peko bisa konsisten atau akan kegeser oleh rider yang lain, yang senior yang seumuran dia, atau sama rider yang baru netes gitu, yang baru kayak netes kayak ayam. Maksudnya yang baru masuk MotoGP seperti Pedro Acosta, Ogura, dan Valmen Aldeguer gitu ya. Pastinya Peko berharapnya Peko bisa mencetak rekor baru, ataukah rekor tuh ya banyak, lap tercepat, terus bisa menang berapa kali, atau ya rekor-rekor yang lain yang bisa tercatat dalam world record gitu apa gimana gitu, yang harusnya rekor yang jarang masih harus dipecahkan sama rider di era sekarang gitu ya. Itu yang harus kejar oleh seorang Peko dan rider lainnya, khususnya Peko yang biasanya mendominasi gitu. Cuma musim kemarin memang agak suwe aja, dia agak keblinger gitu, agak suwe lah gitu ya. Dan juga mungkin kalau misalnya konsisten, Peko bisa menjadi rider terbaik sepanjang masa seperti gurunya Valentino Rossi dan Marquez yang gelar juaranya itu mepet-mepet gitu ya. Peko Marquez 6 gitu. 6 berapa sih maksudnya di seri MotoGP? Kalau dihitung-hitung kan, kalau Rossi kan 9, kalau Marquez kan berapa? 8 gitu nggak salah ya.
Tapi di MotoGP itu Marquez satu lagi tuh, kalau misalnya dia bisa nyamain gelar, dia tinggal satu kali lagi juara dunia, bisa nyamain pencapaian dari Valentino Rossi. Kenapakah Marquez bisa? Ya nggak tahu. Karena kita bukan bahas Marquez ya, kita bahas Peko. Nah, kita akan bahas Marquez juga nanti ya. Karena untuk menjadi pemain bola, karena untuk menjadi rider yang terbaik sepanjang sejarah itu sulit ya. Yang hanya beberapa rider yang ikonik ya, seperti Valentino Rossi yang memang dia disebut sebagai Dia disebut sebagai GOAT-nya MotoGP karena memang ikonik dan dia bisa membuat MotoGP itu tidak flat ya, bisa memeriahkan dan lucu gitu ya. Maksudnya ada hiburannya, ada entertainmentnya daripada flat aja kayak Peko Martin karena perebutan juara, tidak ada ribut-ribut seperti Marquez dan Rossi gitu ya. Mungkin itu ya, mungkin harus huru-hara dulu, harus bakar-bakar rumah orang apa gimana gitu supaya jadi rider terbaik seperti Rossi apa Marquez apa gimana gitu harusnya. Karena bingung, bagaimana pendapat kalian ya? Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang bagaimana cara menjadi rider terbaik sepanjang masa seperti itu. Tentunya Peko juga pasti ditekan oleh timnya itu Ducati ya, karena Peko tahun sebelumnya tahun 2024 sudah gagal oleh Martin karena kurang konsisten. Apalagi sekarang ada Marquez, baby alien gitu ya. Alien datang dari mana gitu. Maksudnya Marquez dia udah padu dengan Desmo Sedici dan menggabungkan juara dunia dalam satu tim itu tantangan besar gitu ya. Tantangan Peko beban pasti beban mental dan itu harus bisa dilalui oleh Peko. Tapi Peko bukan mental tempe seperti di video sebelumnya ya. Karena Peko itu dia bisa diam-diam tapi mematikan, diam-diam tapi dia ini ke WC. Bagaimana maksudnya? Diam-diam dia itu bisa ngelola mental. Jadi untuk persaingan gelar juara Peko dan Marquez akan lebih seru di tahun 2025 ini. Apalagi Ducati sudah disiapkan semuanya, setup motor sesuai yang diinginkan oleh Bagnaia Peko gitu ya. Setup motor terbaik, ban seperti apa, aerodinamika, elektronik, teknologi segala macamnya itu kan sudah Ducati sudah akan memberikan semuanya. Dan ini Peko harus bisa jadi kalau misalnya dia bisa mengalahkan Marquez di tahun ini 2025, dia akan dinobatkan sebagai orang yang bisa mengalahkan Marquez dan dia akan tidak disebut lagi mencela-mencela atau bukan mencela-mencela. Dia tidak disebut oleh fansnya Marquez sebagai orang yang memble, yang cupu, yang tidak ada mental. Padahal mentalnya itu ada, cuma tidak kelihatan aja sama kita. Tapi dia mentalnya itu ada. Contohnya kan di tahun-tahun 2022 sampai 2023 dia bisa mengalahkan Quartararo dan Martin gitu di persaingan gelar waktu itu. Jadi itu sudah membuktikan, cuma ikan beda. Marquez itu kan sudah berpengalaman, dia juga kan katanya agak sedikit main curang gitu ya, main kotor gitu ya. Jadi ya pasti ini akan seru gitu ya musim depan ini. Sekian dulu untuk video kali ini tentang Peko Bagnaia. Bagaimana cara mengatasi tangan mental sudah gua jelaskan. Semoga kalian mengerti dan terhibur dengan gua berbicara tentang MotoGP dan semoga ramailah gitu channel gua. Oke, dukunglah dengan cara subscribe channel gua Imam Towi GP, like, komen juga subscribe. Sebarkan ke seluruh jagat raya ini tentang channel gua yang membahas MotoGP yang seru dan menghibur seperti itu ya. Lonceng juga aktifkan agar kalian tidak ketinggalan setiap notif video MotoGP tentang MotoGP, tentang berita gitu ya dari gua. Oke. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini dan sehat-sehat buat kalian semua. Sampai jumpa kembali di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.